Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ananda, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ananda, bagaimana kabarnya? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat dan semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik 3, tema 3, mengenal benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran kelima. Sekarang mari kita masuk materi baru. Materi yang insya Allah hari ini akan kita pelajari adalah: pertama, sifat gas; kedua, mengukur berat menggunakan timbangan; ketiga, arti penting bergotong royong. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita ketahui wujud benda ada 3, yaitu pertama padat, kedua cair, ketiga gas. Pada pertemuan tersebut juga sudah kita kelompokkan 7 benda yang ada di dapur sesuai wujud bendanya. Untuk wujud benda gas, yaitu benda tabung yang berisi gas. Wujud benda gas hari ini akan kita pelajari. Ustazah akan membacakan teks. Ananda disilakan untuk memperdengarkan. Teks ini berjudul Benda Gas. Di sekitar kita ada macam-macam jenis benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda gas memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri sendiri. Sifat-sifat benda gas ini cukup unik dan berbeda dibanding sifat benda padat atau sifat benda cair. Benda gas adalah suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Menurut KBBI atau kepanjangannya Kamus Besar Bahasa Indonesia, benda gas adalah zat ringan yang sifatnya seperti udara. Balon gas, balon udara, dan ban untuk berenang berisi gas. Benda gas ada di mana-mana, di rumah, di kamar, di jalan, dan di tempat manapun. Udara di sekitar kita termasuk benda gas. Udara merupakan campuran berbagai gas yang menyelimuti bumi. Manusia bisa bertahan hidup juga karena menghirup gas oksigen. Meski wadah terlihat kosong, namun sebenarnya terdapat udara yang tidak bisa dilihat dengan mata. Udara tidak dapat dilihat tetapi bisa dirasakan. Namun ada gas yang dapat dilihat, misalnya awan dan asap. Insya Allah Ananda tergambar ya apa benda gas itu. Nanti Ananda bisa membaca kembali untuk teks berikut yang ada di layar di buku cetak. Pada tugas sebelumnya kita sudah belajar untuk mengelompokkan yang mana termasuk benda dan bukan benda. Untuk gelembung sabun dan balon, jawaban yang benar adalah termasuk benda.
Mengapa termasuk benda? Karena di dalam gelembung sabun dan balon terdapat benda, yaitu benda apa? Benda gas. Selain gelembung sabun dan balon, juga ada pelampung renang yang berisi benda gas. Selain itu juga balon udara yang biasanya Ustazah tampilkan di awal video. Sekarang kita akan belajar sifat benda gas. Benda gas adalah suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Sama dengan benda cair, bentuknya benda gas berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Yang berbeda yaitu benda gas mempunyai volume yang berubah-ubah. Kalau benda cair sifatnya volumenya tetap. Jadi itu adalah perbedaan untuk sifat benda gas dan benda cair. Benda padat juga volumenya tetap. Hanya gas yang volumenya selalu berubah-ubah. Menurut KBBI atau Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, benda gas adalah zat ringan yang sifatnya seperti udara. Pada teks tadi disampaikan bahwa benda gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Contohnya angin sepoi-sepoi itu adalah benda gas yang bisa kita rasakan. Walaupun tidak dapat dilihat, kita bisa merasakannya. Jadi tetap ada ya Ananda. Ada juga benda gas yang bisa dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Ini adalah gambar asap dari kebakaran. Jadi kalau ada kebakaran, kita bisa melihat ada asap yang berada di atas benda yang terbakar. Sekarang kita akan belajar mengukur berat menggunakan timbangan. Ini adalah berbagai timbangan. Timbangannya untuk berbagai benda. Ada timbangan badan, timbangan beras, timbangan bayi, timbangan digital, neraca, timbangan kue, timbangan warung, dan timbangan gantung. Untuk timbangan ini menggunakan satuan. Apa satuannya? Yaitu satuan berat. Insya Allah Ananda sudah pernah ya melihat minimal beberapa timbangan yang ada di layar. Sekarang ada teks. Ustazah akan bacakan. Teksnya berjudul Mengenal Gas LPG. Pada hari Minggu, Melani membantu ibunya memasak. Ia ingin membuat kue donat. Bahan-bahan untuk membuat kue donat antara lain tepung, telur, gula, mentega, dan pengembang. Melani menimbang tepung, gula, dan mentega menggunakan timbangan kue. Semua bahan dicampur menjadi satu. Adonan donat yang telah jadi kemudian digoreng. Ibu menggunakan kompor gas untuk memasak. Kompor gas memerlukan bahan bakar gas LPG. Kata LPG berasal dari pelafalan singkatan bahasa Inggris, yaitu LPG, Liquefied Petroleum Gas, atau gas minyak bumi yang dicairkan. Gas LPG berasal dari hasil pengolahan minyak bumi.
Gas LPG yang ada di dalam tabung wujudnya cair dan sebagian berwujud uap. Namun apabila gas tersebut dikeluarkan dari tabung, wujudnya berubah menjadi gas. Wujud awal dari LPG adalah gas, namun di pasaran dijual dalam bentuk cair. Mengapa bisa seperti itu? Untuk jawabannya Ananda bisa baca pada teks yang ada di buku cetak untuk kelanjutannya. Insya Allah nanti pada subtema berikutnya kita akan mempelajari perubahan wujud gas. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tentang mengonversi satuan berat. Tadi sudah kita ketahui bahwa timbangan ada bermacam-macam. Untuk timbangan menggunakan satuan berat. Sekarang kita akan belajar mengonversi satuan berat untuk kilogram dan gram. Pada gambar ada 3 kali menurun tangga untuk kilogram ke gram. Maka dikali 10 sebanyak 3 kali. Contohnya 1 kilogram berapa gram? Jadi jawabannya 1 kilogram sama dengan titik-titik gram, yaitu 1 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000 gram. Ini adalah tampilan timbangan. Tampilan timbangan ini bagaimana ya cara membacanya? Jika arah jarumnya ke angka 1, maka kalau dalam kilogram dibaca 1 kilogram. Tapi jika dibaca gram, bagaimana ya cara menghitungnya? Jika menggunakan timbangan, setiap garis Ustazah sudah berikan tanda panah. Untuk cara membacanya adalah di angka 1 itu adalah 0. Kemudian di bawahnya 1, di bawahnya 2, di bawahnya 3, di bawahnya 4, di bawahnya 5. Setiap barisnya atau garisnya dikali 200. Jadi contohnya jarumnya ke arah 2 misalnya. Berarti berapa gram? Kalau ke angka 2, kalau digabung dengan satu angka pada timbangan, berarti 1 kilogram 400 gram. Mengapa 400 gram? Karena di angka 2, 2-nya dikali 200. Satunya dari karena jarumnya melewati angka satunya yang di tampilan timbangan. Jadi dibaca 1 kilo 400 gram. Nanti akan ada tugas. Untuk yang ada di layar adalah nomor 1. Nomor 1 ini akan Ustazah beri contoh dulu. Titik-titik kilogram. Bagaimana ya cara membacanya? Yaitu kita lihat jarumnya. Jarumnya ke angka 2. Dibaca 2 kilogram. Kemudian untuk soal kedua, titik-titik gram. Berapa gram ya? Jawabannya 600 gram.
karena ada di garis ke 3 dikali 200 sama dengan 600 gram. Kemudian kalau langsung ke kilogram, maka dibaca 3,4 kilogram karena jarum panjangnya sudah melewati angka 3. Setelah itu ada garisnya yang lebih, itu 400 gram karena berada di angka kedua dikali 200 sama dengan 400 gram, atau bisa ditulis seperti ini, 3 kg 400 gram jika ingin dipisah untuk kilogram dan gramnya. Selanjutnya Ananda akan membaca teks untuk menjawab pertanyaan yang akan ada di tugas. Teksnya ada di halaman 98. Demikian sudah selesai. Untuk tugasnya ada 3, yaitu pertama percobaan halaman 90 yang dikerjakan hanya percobaan 1. Kalau percobaan 2-nya tidak ya Nanda. Nanti untuk balon bisa diganti dengan kresek. Karena kresek yang diminta atau plastiknya ada 2, Ananda pilihnya yang berbeda ukurannya. Contohnya, misal alat dan bahan yaitu plastik es, kresek bening, dan karet atau tali. Jangan lupa disampaikan kesimpulannya langsung pada video, jadi tidak ada tugas menulis. Kemudian untuk tugas yang kedua yaitu matematika halaman 97 nomor 2 dan 3 bisa dikerjakan sesuai dengan contoh yang Ustazah berikan tadi. Kemudian tugas yang ketiga yaitu ada 2, ada di halaman 99 sampai 100, ada di atas dan di bawah. Yang di atas menjawab pertanyaan setelah membaca teks, dan yang di bawahnya diberi tanda centang menurut pendapat Ananda. Demikian sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.